Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bapak doakan semoga kali ini kabar kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang fikih khitan. Apa sih pengertian daripada khitan? Menurut bahasa, khitan berarti memotong sebagian anggota badan tertentu. Jadi ingat yang dipotong hanya sebagian saja. Khitan bagi anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan, di mana kalau kulit ini tidak dipotong, maka akan menjadi sarang kotoran yang nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya. Lalu apa yang menjadi dasar hukum khitan? Di sini kami sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fitrah itu ada 5 perkara, yaitu khitan, mencukur rambut, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa khitan itu dipandang sebagai sebuah fitrah di dalam agama Islam, yang mana kedudukannya adalah sangat penting di dalam syariat agama Islam. Dengan khitan, kotoran yang tertinggal akan menjadi mudah hilang. Menurut Al-Mawardi, khitan adalah memotong kulit yang menutupi kasyafah atau kepala kemaluan, dimana seperti yang kita bahas di atas tadi, bahwa kalau kemudian kulit ini tidak dibuang, maka akan menjadi sarang kotoran, termasuk adalah sisa-sisa air kencing yang nanti lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit. Selanjutnya kita akan belajar sejarah khitan. Bagaimana sih sejarah khitan tersebut? Menurut kitab Al-Mughni Al-Muhtaj, orang yang pertama kali melakukan khitan di dalam sejarah agama Islam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau dikhitan pada usia 80 tahun. Tentu kita tahu bahwa ketika pada zaman Nabi Ibrahim belum kita temukan alat-alat maupun obat-obat secanggih pada zaman sekarang. Dan kita tahu bersama bahwa Nabi Ibrahim itu dikhitan menggunakan kapak, jadi tidak dengan menggunakan teknologi seperti yang ada pada masa sekarang ini. Selanjutnya, bagaimanakah hukum khitan? Nah, khitan itu hukumnya adalah wajib bagi laki-laki. Jadi bagi kalian yang laki-laki kemudian mengaku beragama Islam, maka hukum khitan adalah wajib, jadi tidak boleh tidak melakukan khitan. Kemudian kalau bagi perempuan, nah bagi perempuan khitan itu hukumnya sunnah atau dipandang hanya sebagai sebuah penghormatan saja. Nah, kapan kita harus berkhitan? Yang pertama adalah waktu yang diwajibkan untuk khitan itu adalah ketika kita sudah masuk usia balik. Jadi ketika kita sebagai seorang laki-laki dan beragama Islam dan kita sudah masuk usia balik, maka sudah harus berkhitan. Jadi lebih baik kita lakukan sebelum masa balik. Yang kedua, ada waktu yang dianjurkan. Kapan itu? Ketika memasuki masa idzihar atau masa ketika seorang anak sudah dianjurkan untuk mengerjakan sholat. Nah, yang ketiga, waktu yang diperbolehkan, artinya boleh kapan saja. Jadi, apakah boleh kita melakukan khitan ketika kita belum balik? Maka jawabannya adalah boleh. Kemudian selanjutnya, apa sih hikmah dan manfaat daripada khitan? Hikmah dan manfaat khitan yang pertama adalah mengikuti sunnah para nabi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim, beliau mensyariatkan khitan. Sehingga ketika kita mengaku menjadi umat Nabi Muhammad, maka kita juga harus mengikuti sunnah beliau, yaitu untuk melakukan khitan. Yang kedua adalah menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Orang kafir itu di dalam kepercayaan agama mereka tidak ada perintah untuk melakukan khitan. Oleh karena kita sebagai seorang muslim, kita harus berkhitan agar kita berbeda dengan orang kafir. Kemudian manfaat khitan yang ketiga itu adalah menjaga diri dari najis. Nah, dengan berkhitan itu maka sisa air
sisa buang air kecil itu akan bisa kita bersihkan secara sempurna. Kemudian yang keempat adalah terhindar dari penyakit kelamin. Seperti kita bahas tadi di atas bahwa kulit yang menutupi ujung kasyafa itu ketika dibuang maka sisa-sisa air kecil itu ketika kita buang air kecil akan bisa dibersihkan dengan sempurna sehingga tidak menjadi sarang penyakit. Nah, demikian anak-anak semua pembahasan singkat kita tentang materi khitan. Semoga tetap semangat di dalam pembelajaran dengan masa yang masih penuh dengan keterbatasan seperti saat ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.